Shalom, Bapak dan Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya terus berharap bahwa kita hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 8 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Bulan Februari adalah bulan yang terkenal di seluruh dunia sebagai bulan kasih sayang. Dan ketika kita bicara masalah kasih, maka kita akan bicara tentang kasih Allah bagi dunia ini. Kasih Allah bagi semua orang. Saudara, kasih Allah itu bersifat universal. Bahwa Allah mengasihi manusia tanpa pandang bulu, tanpa pandang sukunya apa, bahasanya apa, entah dia kaya atau miskin. Allah mengasihi semua orang. Lantas pertanyaannya, bagaimana dengan kasih manusia? Kita harus jujur mengakui bahwa seringkali kasih manusia itu bersifat terbatas, selektif, bahkan diskriminatif. Saudara, salah satu contohnya, saya ingat betul, beberapa tahun yang lalu, tepatnya mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, di 14 November tahun 2015 terjadi serangan teror yang meneror kota Paris. Pada waktu itu dilakukan oleh kelompok teroris bernama ISIS. Ketika itu 128 orang meninggal karena serangan teror ini. Dan pada waktu itu terjadi, seluruh dunia memberikan simpati kepada Paris, memberikan simpatinya kepada korban jiwa yang ada di Paris. Mereka sama-sama update story atau update status di Facebook maupun BB pada waktu itu, Pray for Paris, Heart for Paris. Semua itu menunjukkan betapa bersimpatinya dunia terhadap apa yang terjadi. Tetapi tahukah saudara bahwa beberapa bulan sebelumnya, tepatnya 13 April di tahun yang sama, terjadi juga serangan teroris yang dilakukan oleh Boko Haram, satu kelompok teroris yang terafiliasi oleh ISIS, yang menembaki siswa-siswi Kristen di sekolah asrama di Kenya. Pada waktu itu 147 siswa-siswi Kristen meninggal dunia karena serangan teroris ini. Tetapi ketika itu terjadi, dunia itu sepi. Bahkan itu juga yang dialami atau itu yang dilakukan juga oleh teman-teman saya. Teman-teman saya ketika tahu bahwa Paris sedang mengalami serangan teroris, sama-sama ikut FOMO, mengikuti dunia memberikan simpatinya. Tetapi beberapa bulan sebelumnya ketika serangan teroris terjadi di Kenya, mereka diam dan hening. Saudara sekalian, itulah gambaran manusia. Bahwa manusia seringkali terbatas memberikan simpatinya, kasihnya kepada manusianya. Mungkin mereka berpikir Paris adalah kota yang eksklusif, negara yang kaya, sehingga sesuatu yang buruk terjadi, oleh karena itu gampang memberikan simpati. Tetapi kalau Kenya, negara Afrika, di mana benua ini seringkali terjadi konflik, rentan konflik, sehingga kalau ada konflik terjadi, sudah terbiasa terjadi sehingga tidak memberikan simpatinya. Tetapi di dalam Matius pasal 8 ayat 11, firman Tuhan yang barusan saya bacakan, itu memberikan gambaran yang terbalik. Saudara sekalian, di dalam kerajaan Allah, gambaran akhir nanti, bahwa orang dari barat dan timur akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini adalah satu hal yang menandakan bahwa orang dari segala suku, kaum, dan bahasa pada akhirnya akan duduk sejajar di hadapan Allah. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Tidak ada lagi perbedaan antara segala suku, kaum, dan bahasa. Semua akan duduk sejajar di hadapan Allah pada akhirnya. Saudara sekalian, hari ini melalui firman Tuhan, melalui perenungan, kita diajak untuk berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan berharap Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita, supaya memiliki hati yang luas bagi segala suku, kaum, dan bahasa. Kita juga berdoa supaya Tuhan memberikan mata yang baru, satu mata yang mampu melihat visi seperti Yesus melihat, di mana pada akhirnya segala suku, kaum, dan bahasa itu boleh datang kepada Tuhan. Sehingga kita memiliki hati yang memiliki belas kasihan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Saudara sekalian, ini bukan juga berbicara masalah gambaran akhir, tetapi ini juga bicara masalah undangan. Undangan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, untuk ambil bagian di dalam grand design Allah yang mengagumkan ini. Untuk ambil bagian di dalam penggenapan amanat agung. Bahwa kita diundang untuk sama-sama mengerjakan agar semua suku, kaum, dan bahasa boleh datang kepada Kristus. Kiranya ini boleh memberkati kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.